Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi mengenai penggunaan media grafis. Media grafis sendiri merupakan sebuah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Nah, grafis ini biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat oleh orang banyak. Menurut para ahli, ada tiga pendapat yang mengenai media grafis ini. Yang pertama, menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, media grafis ini merupakan sebagai media yang mengkombinasikan fakta, gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Kemudian menurut Ahmad Rohani, media grafis ini merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide, dan gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka-angka, dan berbagai simbol atau gambar. Lalu menurut Senat dalam Soeharjo, media grafis ini adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, tulisan, dan simbol visual yang lain dengan maksud untuk menggambarkan dan merangkum suatu ide, data, atau kajian. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media grafis ini merupakan sebuah media visual yang menyajikan fakta, gagasan, ataupun kejadian melalui kombinasi pengungkapan kata, kalimat, angka, gambar, ataupun simbol-simbol visual yang lain. Media grafis ini mengutamakan indera penglihatan dengan menuangkan simbol komunikasi visual dan pesan yang harus kita pahami. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Indah. Baik, terima kasih Irma. Materi selanjutnya yaitu bagan. Bagan merupakan kombinasi media grafis, gambar, dan juga foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur tentang pokok bahasan atau suatu ide. Kegunaan bagan adalah untuk menunjukkan hubungan, keterkaitan, dan juga proses tertentu. Kemudian ada beberapa jenis-jenis bagan. Yang pertama yaitu bagan pohon. Bagan pohon ini visualisasinya menggambarkan proses dari bawah menuju ke atas, yaitu seperti dari akar menuju ke batang. Yang kedua yaitu bagan alir. Bagan alir ini menunjukkan bagaimana unsur penting dikombinasikan hingga membentuk satu produksi. Dan yang ketiga ada bagan arus. Bagan arus mempertunjukkan fungsi, hubungan, dan juga proses. Yang terakhir, yang keempat, ada bagan tabel, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Dan selanjutnya, cara menggunakan bagan dalam pembelajaran. Yang pertama, ada pemilihan jenis bagan. Yang kedua, dapat mempersiapkan ruang kelas. Yang ketiga, mempersiapkan siswa. Yang keempat, mempersiapkan pertanyaan dan penugasan yang mengaktifkan para siswa. Dan terakhir yaitu penggunaan bagan saat pembelajaran berlangsung. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Fadila Salma. Oke, makasih Indah. Selanjutnya saya akan membahas tentang grafik. Grafik dapat diartikan sebagai media yang mempresentasikan data dalam bentuk angka. Tujuan pembuatan grafik adalah menunjukkan perbandingan kualitatif dengan cepat dan sederhana. Adapun jenis-jenis grafik. Yang pertama yaitu grafik garis. Grafik garis yaitu melukiskan kecenderungan atau menghubungkan dua ringkasan data. Yang kedua grafik batang, yaitu panjangnya melambangkan presentase dan lebarnya berukuran sama. Yang ketiga yaitu grafik lingkaran, yaitu visualisasi yang dibuat dalam bentuk lingkaran. Selanjutnya yaitu penggunaan grafik dalam pembelajaran dengan bentuk objek berbentuk garis, batang, dan gambar. Menampilkan pesan dalam bentuk seperti ini akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Grafik paling baik digunakan dalam pembelajaran adalah berupa ringkasan pelajaran setelah siswa memperoleh informasi lain dari berbagai sumber. Materi selanjutnya akan dibahas oleh partner saya yaitu Karin. Baik, terima kasih Fadila Salma. Untuk materi selanjutnya yaitu komik. Komik dapat didefinisikan sebagai
Bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar yang dirancang untuk memberi hiburan para pembaca. Karena kesukaan masyarakat pada komik, terutama anak-anak, maka itu menjadi inspirasi untuk membuat komik pendidikan. Anak yang gemar membaca komik minimal 1 buku per bulan, sama halnya dengan membaca 1 buku pelajaran dalam setiap tahunnya. Kelebihan komik adalah penyajian yang mengandung unsur visual dan cerita yang kuat. Komik pelajaran diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Laila. Terima kasih Karin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang poster. Poster mampu mempengaruhi perilaku, sikap, dan tata nilai masyarakat untuk berubah atau melakukan sesuatu karena kekuatan poster adalah lebih ditonjolkannya kekuatan visual dan warna. Kegunaan poster yang pertama adalah memotivasi siswa, dan yang kedua adalah peringatan terhadap suatu hal, dan yang ketiga pengalaman kreatif, membuat karangan atau mencari ide dari poster yang dipajang. Kemudian, penggunaan poster dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar, dan yang kedua adalah digunakan di luar jam pelajaran yang bertujuan memotivasi siswa sebagai peringatan dan ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.